Baik, semangat pagi. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh malam. Kita berjumpa kembali seperti biasa Selasa malam membahas belajar trading 101, program edukasi yang saya buat di GK Invest untuk membangun para trader, baik itu dari pemula maupun sampai mahir. Dan tema malam ini kita akan membahas 4 karakter pergerakan harga emas, dan ini lanjutan dari belajar trading 101 untuk produk XAUUSD atau logam mulia. Oke, sebelum saya mulai, acara malam ini saya selenggarakan di GK Invest atau PT Global Capital Invest Nama Berjangka, dan kita berterima kasih pada GK Invest telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan satu sesi sharing edukasi, sesi sharing literasi finansial untuk masyarakat Indonesia terkait terhadap industri perdagangan derivatif dan perdagangan trading lainnya. Dan GK Invest salah satu perusahaan pialang atau broker yang terregulasi Bapepti sebagai broker, bukan sebagai fund manager dan bukan sebagai perusahaan fixed income, dan anggota dari dua clearing yang dua bursa berjangka yang ada di Indonesia, yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan Indonesia Commodity Derivative Exchange atau ICDX. Dan peran penting untuk Berjangka Indonesia dan ICDX pun juga GK Invest masih menjadi anggota kedua lembaga clearing, di mana lembaga clearing ini mengawasi dan mengaudit dari kegiatan in-out-nya dana nasabah, dan kegiatan keseluruhan selalu diawasi oleh Bapepti. Dan sekali lagi pesan sponsor terhadap penipuan yang mengatasnamakan GK Invest, mengatasnamakan diri saya, mencatut nama GK Invest, nama saya dan foto saya untuk menawarkan fixed income atau menawarkan mentradingkan dana nasabah dengan persentase fix atau pasti, dan itu adalah hoax oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saya pribadi hanya menawarkan untuk edukasi, serta GK Invest karena teregulasi sebagai perusahaan broker atau pialang, tidak teregulasi sebagai perusahaan fund manager. Kantor perusahaan GK Invest pusatnya berada di Multivision Tower di daerah Kuningan Mulia, ya, belakang KPK ya, dekat komplek KPK dan dekat komplek Epicentrum Jakarta. Serta untuk rekening terpisah, ini yang sangat penting, yaitu rekening terpisah yang terdapat pada layar monitor diri Anda. Dan sekali lagi, jika memang ada yang mengatasnamakan GK Invest dan diri saya untuk menawarkan investasi bagi hasil investasi untuk mentradingkan masyarakat atau dana-dana konsorsium, itu tidak benar, dan kami hanya memberikan sebuah fasilitator dan penyelenggara perdagangan industri berjangka ini ya. Oke, itulah pesan sponsor yang bisa saya sampaikan. Baik, malam ini kita akan bahas komoditas metal. Dan komoditas metal ini sudah kita uraikan beberapa bulan sampai setahun ini ya, mengenai perkenalan dari produk metal, yaitu emas dan perak dengan sistem kontrak derivatif ya. Dan ini saya skip saja keunggulan dari trading derivatif online, keunggulan dari trading emas dan investasi emas ya. Kedua-duanya memiliki keunggulan ya. Untuk investasi mungkin untuk jangka panjang kita membeli fisik dan kita simpan, atau kita beli secara digital itu dengan nilai fisik, lalu kita simpan untuk jangka panjang. Tetapi untuk trading adalah untuk jangka pendek atau melakukan perdagangan, aktivitas untuk para trader bukan investor ya. Para trader melakukan jual beli, memanfaatkan selisih perubahan, dan dari selisih perubahan tersebut akan dikalikan dengan nilai kontrak berjangka, yaitu 100 try-on untuk emas. Dan untuk emas derivatif tidak ada biaya pengiriman dan penyimpanan, serta likuiditas sangat tinggi karena memiliki kontrak berjangkanya 100 try-on atau 3 kilo emas fisik. Selisih jual beli atau spread-nya sangat kompetitif karena sangat sempit daripada kita membeli secara fisik. Memang jual beli untuk derivatif ini lebih sempit atau lebih kecil spread selisih jual belinya, sehingga
para trader bisa manfaatkan secara cepat untuk mendapatkan entry dan mendapatkan peluang keuntungan, serta bisa saja para trader pun juga mengalami kerugian jika memang pasar tidak sesuai dengan ekspektasi yang dianalisanya. Dan tetapi dalam bisnis industri ini sangat-sangat keunggulannya ada salah satu fitur, yaitu membatasi kerugian atau membatasi kesalahan dalam entry kita dengan manajemen resiko, yaitu stop loss, switching, dan lain-lain. Lalu pasar emas 24 jam secara aktif. 24 jam artinya bukan kita trading harus 24 jam, tetapi gunakanlah waktu yang efisien untuk kita melakukan trading. Jangan sampai waktu kita habis, rutinitas kita terganggu, kegiatan bersama keluarga kita terganggu karena kita melakukan trading ini tidak benar dan mengganggu. Kerugian ini mendapatkan kerugian waktu, ya, bukan hanya kerugian materi, tapi bisa saja kerugian waktu dan mengakibatkan mental yang mungkin bisa drop. Dan kelebihan yang lain untuk trading online derivatif yaitu trading dengan dua arah, bisa melakukan posisi buy dan bisa melakukan posisi sell tanpa kita membeli asetnya terlebih dahulu, sehingga kita bisa manfaatkan jika pasar bergerak ke arah turun dan pasar akan bergerak ke arah naik, maka kita bisa memilih peluang tersebut dengan analisa yang cukup dari pembelajaran yang sudah didapat. Dan yang sangat besar adalah manfaat dari derivatif ini adalah leverage atau daya ungkit yang memang bisa dimanfaatkan oleh para trader, karena daya ungkit ini adalah sajian fasilitas broker atau pinjaman modal broker untuk kita bisa membeli sebesar 100 troy ounce tersebut atau bisa membeli sebesar 3 kilo emas tersebut dengan modal yang minim, dan ada jaminan penarikan margin dari broker atau penarikan modal dari modal kita yang itu namanya adalah margin requirement. Nah, dengan margin requirement yang tidak besar, mungkin 1%-nya, kita bisa membeli aset sebesar 100 troy atau sebesar kurang lebih kalau dengan harga emas sekarang 180.000 US dollar. Jika kita membeli fisik 3 kilo, maka kita tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 1,8 miliar tersebut, ya, untuk membeli satu lot emas. Dengan derivatif dan dengan fasilitas leverage atau daya ungkit, cukup 1%-nya saja margin, kita bisa membeli satu instrumen yang lebih besar. Nah, tapi hati-hati, banyak sekali para trader baru ini tidak mengerti adanya leverage, sehingga modal yang mungkin tidak seimbang dengan nilai kontrak yang dibeli, tidak dibatasi kerugiannya, tidak digunakan money manajemennya, atau tidak menggunakan tata kelola keuangan yang benar dalam menyelamatkan modal, karena trading adalah berdagang, bukan coba-coba dan bukan main-main, dan harus ada salah satu implementasi dagang sektoral kita yang kita jadikan sebuah acuan trading online derivatif ini. Dan saran saya bagi pemula, sangat penting untuk investasi leher ke atas, yaitu investasi untuk pengetahuan dalam menjalankan sesuatu industri atau bisnis yang baru, sehingga dari bisnis yang baru tersebut Anda tahu resikonya, Anda tahu bagaimana mengantisipasi resiko, sehingga industri ini Anda bisa pertahankan secara jangka panjang. Oke? Jadi itu keunggulan-keunggulannya sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita, tapi benefit-benefit ini jika kita tidak gunakan dengan bijak, maka kita akan berbalik mengalami kerugian yang besar, baik itu dari modal digunakan, baik itu dari jumlah lot yang diperankan, baik itu bagaimana langkah mengantisipasi resiko yang kita terapkan. Nah, 3 hal penting itulah yang seharusnya ada dalam pemula. Oke, kontrak size emas, satu lot emas 100 troy ounce, ya, atau 3 kilo tadi saya sampaikan. Margin requirement, kalau kita 1%-nya dari 180.000 dolar, nih 180.000 ini dari harga emas sekarang, ya, 1.800-an per troy ounce, maka kalau dibagi dengan harga 3 kilo emas,
di pasaran sana atau di logam mulia di Antam, maka sebesar kurang lebih hampir 2 miliar ya bisa membeli 3 kilo emas. Tapi dengan margin atau dengan daya ungkit leverage, kita bisa mendapatkan sebuah jaminan down payment atau DP sebesar 1%-nya, karena broker lokal itu menggunakan leverage-nya fix, bukan floating leverage, maka margin requirement atau margin setiap satu lot ya, margin setiap satu lot itu dikeluarkan $1.000 untuk membeli satu lot emas. Maka di sini marginnya leverage 1:100. Ya, malam Pak Edi. Oke, ini saya skip saja ya. Terus perhitungan kalkulasinya kita langsung pada intinya saja. Dari pergerakan harga emas ini memiliki sebuah karakter. Nah, ini akan saya sampaikan, main topiknya adalah karakter pergerakan harga emas. Dan ini saya akan paparkan satu persatu mengenai karakter-karakter ini ya, supaya rekan-rekan paham dan mengerti dan jelas bagaimana langkah awal untuk bertransaksi di komoditas logam mulia. Dan jangan lupa, transaksi derivatif ada resiko, dan resiko ini bisa kita meminimaliskan dengan cara menggunakan money management dan resiko manajemen. Ya, dengan money management, jumlah lot yang kita gunakan sesuai dengan modal, serta risk management, gunakanlah batasan risiko atau batasan stop loss yang Anda toleransi berdasarkan modal Anda, serta berdasarkan pergerakan struktur grafik yang bisa jadikan acuan stop loss, buy atau sell. Oke, karakter pergerakan emas seperti yang saya sudah sounding pada kelas XAUUSD sebelumnya, dan ini adalah lanjutan ya, dan tadi penyampaian tadi adalah sebuah prolog yang saya sudah sampaikan pada kelas-kelas sebelumnya. Maka saya akan paparkan mengenai karakter pergerakan harga emas. Yang pertama adalah emas memiliki volatilitas yang besar ya, dan emas memiliki karakter ganda. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Dan emas ini secara teknikal sangat penting sekali. Dua poin ini antara patuh terhadap support and resistance dan sering menandakan pembalikan harga, arah harga dengan pola candlestick reversal, itulah dari sisi teknikalnya. Nah, dari sisi teknikalnya, jika kita memang ingin spesialis bertransaksi emas atau XAUUSD dalam nilai kontrak derivatif, maka harus perhatikan karakter-karakter ini agar rekan-rekan bisa mengenal suatu produk yang bisa dijadikan bisnis rekan-rekan semua. Tak kenal tanda tak sayang. Nah, maka dari pengetahuan teknikal ini kita bisa ambil menjadi acuan entry dan exit untuk kita menentukan buy atau sell di produk XAUUSD ataupun juga emas. Ya. Oke, pertama, volatilitas sangat besar. Apa sih volatilitas? Secara definisi, volatilitas adalah ukuran statistik penyebaran pengembalian untuk sekuritas atau indeks saham tertentu, indeks pasar tertentu. Dalam kebanyakan kasus, semakin tinggi volatilitas, semakin resiko keamanannya. Artinya semakin besar volatilitas, semakin resikonya pun juga semakin besar. Volatilitas sering diukur sebagai deviasi standar atau varian antara pengembalian dari sekuritas, komoditas, dan indeks pasar yang sama. Ya. Lalu, volatilitas juga sering mengacu pada jumlah ketidakpastian atau risiko yang terkait dengan ukuran perubahan nilai sekuritas. Ya, sekuritas yaitu broker ya. Volatilitas yang lebih tinggi berarti bahwa nilai komoditas berpotensi tersebar di rentang nilai yang lebih besar. Ini berarti bahwa harga komoditas dapat berubah secara dramatis dalam periode waktu yang singkat di kedua arah, bisa naik dan bisa turun. Khususnya untuk emas atau produk XAUUSD bisa berpotensi bergerak untuk di normal marketnya adalah 15 poin atau 150 pips. Ya, kita udah belajar kan pipsnya hitung di mana,
poinnya itu hitung di mana, di belakang untuk pips, di depan koma untuk poin. Satu digit di belakang koma dari harga XAUUSD yaitu adalah pips, satu digit di depan koma untuk harga USD yaitu poin. Nah, jadi bisa 150 sampai 200 pip di harga normal, dan itu di luar itu juga bisa terjadi. Nah, contoh di kanan ini, ya di gambar kanan ini adalah pergerakan XAUUSD 1 jam, ya. Maka di sini ada separator hari nih. Separator garis yang vertikal ini antara vertikal yang satu lagi ini adalah satuan hari, durasi waktu 1 hari, dan pergerakan rentangnya itu bisa sampai 200 pip atau 20 poin emas. Inilah yang disebut volatilitas tinggi. Oke, kita lihat ke market sekarang. Market sekarang yang tadi pagi ya, analisa tadi pagi ya, puji syukur alhamdulillah sesuai ekspektasi, buy dapat, sell pun juga dapat. Ya. Di sini volatilitas H1. Ini capturean gambar yang saya ambil. Ini ada 200 pip untuk menghitung berapa besar rentang atau berapa besar volatilitas ini bisa menggunakan crosshair. Nah, ini crosshair ini ya. Crosshair ini klik aja crosshair-nya di PC ya. Kalau di handphone ya bisa dengan sentuh. Nah, lalu pilih atasnya, lalu tekan, dan mouse yang ada di komputer kita geser ke bawah. Nah, di situ ada angka yang tengah 26.736 poin. Sebenarnya bukan 26.000 ya. Jadi 26 poin titik 736 digit yang terkecil. Nah, karena GK Invest itu menggunakan digit ketiga, ada 3 digit ya belakang koma. Ini kan 1844 belakang digitnya itu 123 ya. 123 atau 3 digit belakang koma. Maka kalau kita tarik dengan crosshair akan terlihat yang tengah, perhatikan. Ada 26 tadi berubah ya, karena gesernya kurang presisi. 26.796 poin. Sebenarnya bukan 26.000 sekali lagi. Ini 26 poin ya, atau 267 pips. Ya, 267 pip untuk harga emas pergerakan pada hari tanggal 3 Juni kemarin. Nah, setelah itu, kalau kita hitung dari atas lagi sini, puncak dan rendahnya satu harian, itu ada pergerakannya 17.521 poin, atau 17 poin, atau 175 pips. Nah, berarti rentang volatilitas harga ini, jika Anda masih bertransaksi di pagi hari, masih bisa memanfaatkan pergerakan volatilitas di saat terjadi breakout. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Nah, tadi pagi kan kurang lebih pergerakannya hanya sebatas ini ya di open market ya. Nah, ini masih sempit. Ya. Masih sempit. Jika memang ada suatu sentimen pasar yang memvolatilitaskan harga, maka bisa saja begitu kita pegang di sini ke atas sudah mencapai 14.853 poin atau 14 poin atau 148 pips. Nah, apakah 148 pips ini sudah berakhir? Ya bisa juga. Pergerakan hari ini bisa saja sudah berakhir di 148 pips. Ya bisa juga berpotensi ya. Karena apa? Range rata-rata itu bisa 150 atau 200 pip ya. Atau bisa juga jika memang dia break high, kalau kita tarik target dari bawah ke atas, ukur 200-nya sampai sini. Nah, ini 200, ada 2491 poin puncak ini. Nah, puncak ini, resisten ini, jika harga masih berlanjut naik, maka yang akan dikejar pada volatilitas hari ini bisa sampai 200 pip atau 20 poin. Nah, berarti jika memang ada sisa pergerakan dari 148 pips atau 14 poin tersebut, masih ada kurang lebih 6 poin atau 60 pips, ya bisa digunakan sebagai untuk entry. Nah, bisa saja entry di sini nih, jika membentuk pola grafik yang mendukung ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berarti jarak untuk volatilitas harga emas
itu dihitung dari jarak rentangnya, dan itu rata-rata. Sekali lagi, rata-rata itu bukan patokan mutlak ya, bisa saja kurang atau bisa saja lebih, tergantung dari pasar yang menentukan. Dan sekali lagi, karena trading adalah hukum sosial, tidak hukum mutlak pasti di angka segitu, maka bisa saja harga bergerak dalam rentang 148 pips atau 14 poin hari ini, atau bisa juga jika dia tembus harga tertinggi hari ini, bisa menembus ke harga 1857 yang diincar kurang lebih 200 pip atau 20 poin. Jelas hari ini? Jelas penjelasan saya? Ini salah satu patokan, salah satu pilihan untuk kita melakukan trading harian atau kita melakukan sebuah stop loss dan taking profit. Contoh misalkan masih ada 200 pip atau masih ada 60 pip lagi tersisa dari 148 pip. Berarti kita bisa membeli di sini, jarak stop loss-nya di sini. Ya. Jarak stop loss-nya di sini. Jika memang di sini ada pola pembalikan naik, maka stop loss idealnya itu adalah di bawah sini. Ya, di bawah sini. Karena apa? Kemungkinan besar harga terendah ini tidak akan tertembus atau tidak akan diuji kembali jika memang potensi harga masih akan melanjutkan ke atas 200 pip tadi. Ya, tapi semua itu adalah probabilitas ya. Probabilitas bisa terjadi, bisa tidak. Nah, contoh kalau misalkan kita buy sekarang dengan menunggu pola candlestick reversal atau dengan menunggu indikator atau alat bantu yang kita dukung adalah moving average. Ini 200 dulu ya, yang 1000 dulu di atas. Baik. Moving average yang price action adalah moving average saya menggunakan adalah 20 ya. 20 linear weekly saya buat warna biru. Nah, ini menjadi support. Moving average ini menjadi support jika ada pin bar. Ini kan potensi pin bar, nanti akan kita bahas nih pola candlestick pembalikan. Jika ada pin bar seperti ini mungkin bisa buy, targetnya sampai sini dulu pertama, atau targetnya maksimal sampai 200 pip tadi. Ya, karena volatilitas harga emas bisa tercapai 200 pip atau 20 poin, maka target tersebut bisa kita jadikan sebuah patokan, dan stop loss-nya adalah jaraknya ini. Swing low ini jika memang gagal atau harga tiba-tiba ada force measures tidak di luar dugaan, maka kita bisa terantisipasi. Ya, contoh kita sudah melihat bahwa ini adalah potensinya akan naik sampai ke 1857 dengan acuan target 200 pip atau 20 poin, dan tetapi jika di luar dugaan terjadi force measures, ya kita jaganya bisa di bawah sini atau di bawah dari candlestick ini. Tergantung dari money management dan risk management profil Anda dari tata kelola modal Anda. Ya, misalkan kalau misalkan kita buy di sini, stop loss-nya di sini berapa poin? Oh, ada 3 poin atau 34 pips di situ ya. Nah, 3 poin kalau misalkan 0,1 adalah $30 atau $34 jika memang gunakan 34 pips tersebut. Tapi kalau sampai bawah sini ada 96 pips atau 9 poin, atau kalau dengan 0,1 lot yaitu Rp900.000 atau $96, itu bisa dijadikan acuan stop loss dengan target kurang lebih ada 121 pip atau 12 poin atau $121 jika gunakan 0,1 lot. Nah, jika itu masuk perhitungan risk profile Anda, silakan entry karena kesimpulan dari support atau breakout atau crossover dari moving average ini sudah terjadi kembali, maka kesimpulan tersebut bisa dijadikan acuan entry ya, sebagai acuan entry, dan target volatilitasnya sebagai acuan range volatilitas harian harga emas. Jadi saya simpulkan, kembali ke slide, pergerakan harga emas berpotensi bergerak kalau harga normal 150 pip atau 15 poin, sampai juga bisa juga sampai 20 poin atau 200 pip, dan itu adalah rata-rata, bukan suatu angka mutlak. Oke, jelas sampai sini? Ini lumayan nih, mau entry nih. Tunggu H1 selesai lah ya. Tunggu H1 selesai. Ya. Oke, ini masih ada beberapa menit lagi. Ya. Dan yang kedua adalah emas
memiliki pribadi ganda. Pribadi ganda maksudnya adalah emas memiliki fungsi yang sama seperti dolar Amerika, yaitu sama-sama safe haven atau aset aman. Secara definisi, safe haven adalah instrumen safe haven, suatu jenis instrumen yang dinilai lebih aman saat ketidakpastian ekonomi, politik, ataupun geopolitik yang meningkat dan memiliki kecenderungan untuk menguat atau meningkat dari segi valuasi atau harga akibat meningkatnya permintaan investor atau demand-nya bertambah. Nah, safe haven ini diburu pasar jika terjadi suatu krisis atau geopolitik, ya, dan itu menjadi sebuah alternatif skenario para investor untuk menyimpan asetnya. Maka kedua produk ini, dolar Amerika dan emas, bisa saja mereka sama-sama bergerak menguat, ya, dan juga bisa juga mereka bersimpangan. Dengan kata lain, di saat terjadi krisis antara dolar dan emas bisa sama-sama satu ranjang, ya, tergantung nanti lebih banyak yang mana yang diburu, apakah emasnya ataupun dolarnya, maka XAUUSD akan menentukan. Ya, yang penting kedua-duanya akan diburu investor atau satu ranjang atau menguat daripada saham. Dan jika memang terjadinya suatu volatilitas dolar menguat karena suku bunga, maka bisa saja emas diceraikan oleh dolar Amerika Serikat, atau bisa juga emas bisa ranjang dengan dolar dan mengakibatkan emas melemah terhadap dolar. Dan juga bisa di saat terjadi inflasi yang sangat tinggi, emas bisa menceraikan dolar, atau emas bisa saja naik di saat harga inflasi tinggi dan dolar bisa melemah terhadap emasnya tersebut. Oke? Jadi definisinya adalah safe haven. Dalam istilah pasar atau dalam istilah fundamental, safe haven ini pun juga diperani saat terjadi risk off. Apa itu risk off dan risk on? Risk on adalah minat risiko diburu oleh pasar seperti saham, komoditas energi, agri, mata uang komoditas, serta mata uang lainnya yang berbasis risiko dengan fundamental lemah. Ya, maka jika memang situasi ekonomi stabil, minat risiko instrumen saham dan instrumen lain-lainnya itu akan diminati oleh investor dan pelaku pasar, menjadikan sebuah pergerakan yang meningkat dari aset-aset beresiko tersebut. Tetapi di saat terjadinya suatu geopolitik, krisis, dan lain-lain, atau situasi ekonomi yang tidak pasti, maka minat risiko akan turun, sehingga investor akan berbondong-bondong memburu atau memilih aset aman safe haven. Apa saja yang safe haven dan risk instrumen? Safe haven itu ada bond yang mengacu dengan nilai ini ya, untuk suku bunga ya, ada imbal hasil bunga yaitu seperti obligasi dan lain-lain. Lalu mata uang berbasis safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan Japanese yen serta Swiss franc. Dan untuk aset logam mulia, gold dan silver untuk yang aset-aset aman atau safe haven. Maka misalkan jika terjadi geopolitik ataupun juga ekonomi yang tidak pasti karena krisis, maka safe haven akan diburu oleh pasar menjadi dolar dan emas sama-sama diburu oleh pasar dan bisa menguat terhadap pasangannya. Dan jika terjadi ekonomi sudah membaik, maka seperti indeks saham, mata uang komoditi, dan mata uang lainnya yang berbasis lemah resikonya, itu seperti euro, pound sterling, Australia, Kanada, dan New Zealand, itu sama-sama mata uang berbasis risiko dan mata uang komoditi. Nah, jadi bisa dibedakan ya, jika memang kepribadian ganda ini terjadi pada emas, jangan heran kok dolarnya naik terhadap euro atau euronya melemah, euronya turun, GBP-nya turun, ya. Kenapa emasnya naik? Nah, itu bisa saja terjadi. Kenapa XAUUSD naik sedangkan euronya turun? Karena saya pernah dengar ada salah satu trainer ya, ini trainer ya, trainer dia menyampaikan pada peserta seminarnya
dia bilang kalau misalkan euro USD turun, emas pasti naik. Emas juga pasti turun. Nah, dia bilang seperti itu. Maka ini saya sangkal karena sesuatu hal dalam pergerakan harga emas ini bisa saja berperan ganda, tergantung situasi kondisi ekonominya. Jika memang terjadinya geopolitik, maka emas bisa sama-sama naik dengan dolar Amerika Serikat. Dan jika terjadinya risk on, bisa juga dolar melemah terhadap mata uang lainnya, serta emas pun juga bisa menguat terhadap dolar. Ya, bisa saja korelasinya itu terjadi seperti itu. Dan jika terjadi suku bunga dinaikkan pada dolar Amerika Serikat, maka dolar akan menceraikan emas atau XAUUSD akan turun. Dan sebaliknya, jika inflasi meningkat di suatu negara khususnya di Amerika Serikat, maka emas bisa naik dan bisa kuat terhadap dolar, dan dolar pun juga bisa menguat terhadap pasangannya, tapi bukan terhadap emas, yaitu dengan kategori dolar akan melemah terhadap barang. Sampai sini paham? Jelas hari ini? Jadi poinnya gini deh, jika terjadi euro turun, emasnya naik, berarti emas sedang diburu karena safe haven. Ya, tapi bisa misalkan dolarnya sama-sama naik sendirian aja naiknya, emasnya turun, mata uang lain turun, saham lain turun, berarti investor pada berburu imbal hasil suku bunga yang ada pada instrumen investasi di Amerika Serikat. Akan berburu dolar maksudnya. Dan jika inflasi bertambah, laporan inflasi bertambah, maka emas bisa naik karena emas sebagai barang-barang, jika inflasi tinggi, yang jawara adalah emas. Jelas? Responnya dong. Buat jelas respon antara dua tadi ya. Jelas, Coach. Jelas. Antara volatilitas tinggi dan antara safe haven dan risk on dan risk off tadi. Karena kalau volatilitas tinggi kita bisa patokan, oh belum tercapai 150 pip atau belum tercapai 15 poin, masih ada peluang naik dan peluang turun, ya, dengan targetnya seperti itu, dan targetnya gunakan teknikal, ya, gunakan teknikal, yaitu dengan ilmu pengetahuan yang sudah teman-teman dapat, gunakan target sebagai proyeksi target ataupun juga stop loss, ya. Kita lihat lagi marketnya, ya, masih belum terbentuk ya, belum terbentuk pola candlestick yang pembalikan. Ya, di sini kita belum bisa memastikan bahwa apakah entry sekarang atau tidak. Oke, risk on dan risk off ini sangat penting ya, karena situasi geopolitik ini bisa dinamis terjadi, maka kita bisa petakan di saat terjadinya geopolitik atau gembar-gembor isu Ukraina dibom lagi oleh Rusia atau melebar ke Eropa Barat, maka siap-siap mencari peluang safe haven. Karena investor besar pun juga akan menggerakkan pasar, ya, menggerakkan pasar untuk memanfaatkan peluang safe haven tersebut, dan kita pun juga akan follow, mengikuti apa kata pergerakan investor besar tersebut atau institusi besar membeli aset-aset aman, ya. Yang ketiga adalah XAUUSD atau emas sangat patuh terhadap support atau resisten. Apa tuh support resisten? Bagian baru, support itu adalah bagian bawah ya. Bagian bawah bisa di sini, dan resisten itu bagian atas. Nah, contoh, jika lihat gambar ini, maka begitu harga bergerak turun, dia akan menjadi resisten, dan di atasnya pun juga ada resisten. Maka di setiap support atau resisten, sering ada pembalikan arah, dan ada suatu pempantulan harga secara teknikal, ya, dan ini bisa kita manfaatkan sebagai entry atau exit. Entry itu bisa buy, bisa sell, exit itu bisa stop loss atau taking profit. Nah, jadi sebelum kita melakukan eksekusi trading atau eksekusi pasar terhadap XAUUSD, ada bijaknya, dan itu wajib, ya, bukan sunnah, ya.
kita harus membentuk atau membuat atau mendesain ataupun juga membangun support atau resisten sehingga terbentuklah lingkungan-lingkungan support resisten tersebut sebagai kesimpulan untuk buy atau kesimpulan untuk sell. Nah, kenapa? Karakter emas ini sangat patuh pada support and resisten. Support resisten apa saja? Support resisten dalam pembelajaran trading santai saya dan di GK Invest, yaitu ada 6 metode. Pertama dengan histori harga tertinggi, atau harga tertinggi yang sudah pernah terjadi, atau harga terendah yang sudah pernah terjadi, itu adalah history high dan low. Yang kedua, indikator tren. Yang ketiga, tren. Yang keempat, pivot point. Yang kelima, Fibonacci level. Yang keenam, area supply dan demand, dan itu bukan urutan. Dan 6 metode tersebut bisa dijadikan patokan untuk Anda melakukan suatu konsep entry dan exit, karena entry exit itu adalah kita mengacu pada support atau resisten. Dan kebetulan juga emas ini sangat patuh terhadap support dan resisten, maka wajib itu sifatnya bagi para trader baru, belajarlah support atau resisten. Oke, jangan malas ya, belajar support resisten. Kita cari di sini ya. Kita cari di market realnya. Support resisten. Saya poloskan. Oke, lihat dari H1 aja ya. Nggak perlu dari H4 lah. H1 aja. Dalam kasat mata kita, ini adalah range dari pergerakan harga, ya, antara bawah dan atas dari satu frame ini ya, dari satu frame. Begitu teman-teman buka, oh ternyata frame-nya terbentuk seperti ini. Dan ini tidak mungkin berbeda dalam bentuk frame harga puncak dan harga rendahnya itu kurang lebih sama. Dan kita tentukan history menggunakan history high low. Ini adalah harga tertinggi yang pernah terjadi dan harga terendah yang pernah terjadi adalah ini. Ini adalah resisten, ini adalah support dalam bentuk major support atau resisten. Ini kita lihat dari frame yang ini aja ya, major resisten. Di atas ya, di atas garis biru ini adalah major resisten, yang di bawah major support. Major support. Ada pertanyaan, support atau resisten itu apa? Ya, seperti harga tertinggi dan harga terendah yang pernah terjadi, ya pedagang tradisional pun juga tahu support resisten. Harga barang daging saat murah berapa, saat mahal berapa, dia tahu harganya. Harga telur, harga barang-barang lain itu juga mereka tahu harganya. Harga murahnya di berapa, harga tinggi berapa, mereka tahu. Itulah support resisten. Kalau kita sebagai trader nggak tahu support resisten, apa kata dunia? Jadi main-main dong. Oke, ini major support resisten. Major resisten itu berada di atas, major support berada di bawah. Nah, lalu kita bisa cari juga minor support dan resisten. Ini minor support, ini dekatnya ya. Nih, minor support. Ini juga minor resisten, ya. Ini minor resisten, ya. Ini minor resisten. Ya. Bisa ini lah ya. Nih, inilah, nih kurang lebih yang mendekati lah, yang mendekati sama. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah major resisten. Major resisten. Ini major support. Yang menjadikan major support itu di bawah sini. History pernah terendah. Major support atau major resisten. Ya. Dan untuk minor resisten, ini minor resisten. Minor support. Ini minor resisten. Ini pun juga jadi minor support nih, karena baru saja dia membentuk harga terendah. Minor support di sini. Tapi memang pendek sekali ya, kita ambil yang kurang lebih ideal. Ini minor resisten. Ini pun juga minor resisten. Dan antara major, saya bedakan ya, major warnanya hijau deh. Antara major resisten dan major minor, major support ya,
Sorry, kalau tulisan typo, kalau misalkan salah ngomong saipo. Kan kalau misalkan salah tulis typo ya, kalau salah bicara berarti typo. Saipo. Berdasar dari kata say. Dan antara major resistance dan major support, tengah-tengahnya ada area keseimbangan. Mana ya area keseimbangan? Ya, inilah kurang lebih. Ya. Ini jadi area keseimbangan nih. Nah, ini area keseimbangan antara area atas dan area bawah, ya. Dan sekarang tertahan di area keseimbangan atau area balancing, ya, balancing area. Dan ini coba baku hantam. Kenapa kok di sini area keseimbangan? Karena di sini coba menjadi support, ya, dimantul-mantul, ya. Dan di sini coba jadi resisten. Nah, area keseimbangan ini adalah resisten atau support dan jadi resisten atau support, resisten menjadi support. Nah, berarti antara resisten major dan major support itu ada area keseimbangan, dan area keseimbangan ini kalau ditembus maka akan menguji ke sini. Ya, di sini kan 200 pip. Ya. Jelas? Perlu diulang lagi atau ada yang ingin bertanya? Dan kalau udah seperti ini udah mudah. Kapan untuk buy dan kapan untuk sell? Mengacu atau berprinsip seperti berdagang. Buy kan bahasa Indonesianya beli. Dan kalau kita ingin belanja atau membeli, otomatis cari harga yang murah atau semurah-murah mungkin, atau nawarnya juga seafgan mungkin. Paham ya? Jelas seafgan mungkin. Ada yang belum nggak paham nggak nih? Nawar seafgan. Sadis. Nawarnya seafgan mungkin ya sampai sini atau sampai major support. Tergantung rekan-rekan lah. Ya mau nawar di berapa? Kalau di pasar kan ibu-ibu yang nawar paling jago, ya. Area keseimbangan apa? Ya, area keseimbangan pivot istilahnya. Area keseimbangan ini adalah pivot antara jarak resisten dan support. Nah, dan kalau misalkan kita beli langsung, boleh saja. Yang penting stop loss-nya di mana. Dan kalau untuk sell itu di mana? Ya carilah dengan area yang mungkin secara perhitungan di sini sudah 200 pip, yaitu jadi area untuk sell. Karena di sini juga ada resisten, walaupun minor ya. Resisten minor ini tapi jaraknya itu bisa 200 pip di sini. Dan deviasinya kalau misalkan dia meleset ke atas ya sampai sini. Ya. Nah, kalau sampai atas di situ mungkin 200 lebih. Pak Ferry, kalau menurut support dan resisten, harga di chart sekarang kuat turun apa naik? Kuat turun atau naik? Dia di bawah, kalau status sekarang di bawah area keseimbangan, Pak Ferry. Di bawah area keseimbangan ini masih dominan turun, ya. Maka ini masih prematur kenaikannya. Tetapi para trader boleh memanfaatkan buy untuk coba memanipulasi harga dalam tanda kutip ya, dalam derivatif. Dan karena menganalisa kita sampai 200 pip sampai sini, masih ada kesempatan untuk kita beli dengan target sampai di arah 200 pip atau sampai sini, stop loss-nya itu di bawah sini. Tetapi jika dia sudah tembus area keseimbangan, maka berpotensi harga akan naik. Naik itu nggak linear ya, ada koreksinya lagi loh, ya. Berpotensi akan naik sampai sini, uji major resisten. Ya. Resisten terdekat. Ya. Kok cara identifikasi support resisten kuat? Tidak ada yang paling kuat dan tidak ada yang paling lemah. Dibilang definisi paling kuat itu yang dimaksud adalah beberapa metode support resisten saling berdampingan atau confluence. Nah, ini kita coba gunakan history high low dulu. Ya. Oke, prinsipnya paham nggak nih? Jelas nggak mengenai major support, minor support resisten, dan area keseimbangan? Itu aja dulu. Jangan melebar kemana-mana. Jadi ada strukturnya. Ini balancing area ya, atau pivot. Ini recording apa live ya? Saya live Pak, Panasonic. Ya. Nggak ada recording, ini live. Tidak ada yang namanya manipulasi atau edit-editan. Ini live. Oke, mungkin Bapak baru ikut ya. Di atasnya ada tulisan recording nih. Recording.
Rekor Saya rekam ya, Pak. dari ini. Itu direkam, Pak. Ini Zoom-nya sekarang. direkam, Pak. Oke, lanjut. Kalau TV recording itu siaran ulangan, Pak. Bagus. Iya, iya. Aku baca teks dulu. Baca teks. Ada. Ya, silakan yang bertanya. Kalau saya tidak recording, saya mute dulu nih. Ya, berarti terekam. Dan rekaman Zoom ini bisa Bapak saksikan lagi setelah acara ini selesai. Coach, Ya, kita lihat kan tadinya ini seperti seolah-olah turun ya di candle sebelumnya. Kemudian tiba-tiba naik tinggi. Itu apakah artinya di sini itu buyer pada ngumpul gitu ya? betul. Ini sama dengan apa ya? Yang kemarin Wyckoff itu area, apakah bisa kita sebutkan sebagai area ini ya? Akumulasi. Bisa juga, tapi memang akumulasi di bawah sini nih, Pak. Iya di situ ya. Dan ini lagi proses Web markup. markup, makanya cepat gitu ya coach ya. Iya, betul. Berarti dorongan markupnya sangat besar. Dan kalau sudah tembus area balancing, lebih baik jangan dikejar. Ya, Iya. jangan dikejar. Biarkan dia menyelesaikan sampai sini, ya. Dan ingin manfaatkan koreksi, silakan. Biasanya dia akan koreksi atau retest. Ingat, Pak, tanda-tanda perubahan tren begitu breakout dan retest, ya. Jika kita disiplin menggunakan konsep tersebut, maka kita bisa mengikuti gelombang markup tersebut. Oke coach. DXY-nya lagi turun. Oke, nanti kita lihat ya DXY-nya ya. Nah, berarti memang dolarnya melemah terhadap emas. Ini lagi bisa ranjang dia kalau DXY sedang turun. Ya. Oke, kembali lagi pada patuh terhadap support resisten. Ini teknikal. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin trading emas, jangan sampai nggak tahu support resistennya. Bahaya itu. Ya. Karena kalau sudah nggak tahu support resistennya, ujung-ujungnya adalah feeling. Ya, seperti lagu John Lennon ya, feeling. Ya. Jadi kalau feeling itu tanpa ada dasar pengetahuan dan pengalaman, berujungnya adalah tebak-tebakan. Dan tebak-tebakan sama saja kalau Bapak dan Ibu jualan suatu barang itu tebak-tebakan, bukan suatu bisnis perdagangan. Oke? Nah, support resisten ini bagian terpenting karena saya tadi berikan judul patuh terhadap support atau resisten. Maka jika ingin belajar trading berawal dari dasar, belajarlah tren dan support resistennya terlebih dahulu untuk technical analysis. Nah, jadi sekarang harga live bergeraknya ya, bukannya recording ya. Maka di sini berpotensi menguji 200 pip tadi sesuai tadi sebelum harga ke atas kan? Karena mengacu dengan pengetahuan volatilitas tinggi ya. Volatilitas tinggi ini menjadi sebuah patokan jika harga masih ada didorong oleh pasar atau buyernya masih ada, maka kita bisa menompang di sini tadi. Soalnya tadi area wake off-nya atau akumulasinya tidak saya bahas tadi ya. Nanti bingung lagi, banyak orang bingung. Nah, sekarang sudah menuju akumulasi. Di mana akumulasinya? Saya rasa di sini. Tapi menuju ke sana ini bukan garis lurus ya. Sekali lagi, menuju ke sana tersebut bukan garis lurus linier, ada gelombang-gelombangnya. Maka berpotensi kita mappingkan seperti ini, di mapping support resisten. Ya. Nah, cari dulu support resistennya dengan cara termudah aja. Bisa dengan pivot point, boleh. Bisa dengan area supply demand, boleh. Bisa dengan Fibonacci, boleh. Ya. Nah, skenario turun tadi bisa saja gagal jika harga sudah ditembus secara jalurnya. Nah, ini udah pecah jalur nih. Jalur turun ini sudah pecah. Pak, tanya ini grafiknya time frame berapa ya? 5 menit apa 30 menit atau 9 menit? Time frame H1.
Tadi saya bilang kita lihatnya di time frame H1 aja dulu, nggak perlu ke time frame besar, karena kita hanya membahas support resisten saja. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Tanda-tanda kenaikan sudah dibuktikan. Pertama, dia pecah dari jalur turunnya, tapi ini masih prematur sekali lagi. Ya. Maka bisa terjadi reakumulasi kan, apa kata teori Wyckoff ya. Reakumulasi di sini ya. Dan bisa juga kalau misalkan dia keluar dari area balancing areanya tersebut atau di atas dari area keseimbangan, maka berpotensi dia akan menguji atau perjalanan yang dituju adalah menguji resisten-resisten yang terdekat. Karena secara definisi harga selalu menguji support atau resisten, dan definisi menguji atau diuji yaitu harga atau grafik atau candlestick coba mendekati support atau resisten pertama. Dan yang kedua adalah harga coba menyentuh support atau resisten. Dan yang ketiga, harga coba menembus support atau resisten. Nah, jika resisten tersebut ditembus ke atas, maka resisten itu sudah tidak berlaku lagi jadi resisten, maka dia akan menjadi support. Dan sebaliknya, jika support itu ditembus oleh harga ke bawah, maka support tersebut sudah berlaku lagi jadi support, maka dia akan menjadi resisten. Maka ada istilah RBS atau SBR, resisten become support, support become resisten. Oke, jelas ya? Nah, sekarang masih jadi resisten, karena harganya belum menembus. Hanya tembus ininya saja, shadow-nya saja. Yang dikatakan tembus itu adalah tembus bodinya. Ya. Dan itu di situ juga bisa melawan. Hati-hati. Harga bisa ngeprank dan bisa menjadi false break. Tapi secara analisa memang area keseimbangan ini tidak mudah ditembus. Ya, kalau berhasil ditembus maka dia akan kuat naik. Oke. Lalu support resisten lainnya bisa dengan Fibonacci retracement. Di atas bawah ya. Oh, tuh bukanya di bawah tuh. Dia buka candle-nya di bawah sini. Bullish engulfing ya. Oke, setelah kita tarik antara swing high dan swing low, metode support resisten Fibonacci level ini bisa menjadi sebuah patokan entry exit. Contoh di sini area keseimbangan berdampingan dengan 38,2% ya untuk Fibonacci retracement. Dan ini juga kategori pertahanan kuat atau support atau resisten kuat. Kenapa? Ada dua benteng pertahanannya. Mau kita tambahkan lagi juga boleh, misalkan dengan pivot point. Pivot point ya. Pivot point itu gini ya. Nah, di sini ada resisten, ya. Area keseimbangannya ada, resisten 1 ada, lalu 38,2% ada, maka di sini akan berpotensi tertahan ke bawah sesuai dengan ekspektasi yang saya berikan. Dan ada SMA 200 ya. Nah, kita masukin lagi nih SMA 200 nih. Jadi tadi pagi saya sudah menganalisa di sini ya. Tapi kalau dia sudah ditembus maka bisa kuat dia. Lebih baik wait and see bagi teman-teman yang ingin entry, bisa wait and see atau bisa entry sell, stop loss di atas sini, dan bisa entry buy di bawah sini. Ya, di pivot ini. Di bawah ada pivot dan ada demand area ini. Pak Diki Sahbana, coach, misalkan harga sudah mendekati support and resistance, maka kita mencari entry-nya yang bagus itu time frame berapa atau berapa, apakah tetap di H1? Kalau kita nandanya di H1, ya berarti ikut support resistennya. Oke, gini Pak. Dalam sebuah analisa trading ada istilah top-down analysis atau top-down approach, menganalisa dari time frame besar sampai time frame terkecil di time frame letak kita eksekusi. Contoh,
Di dalam sebuah analisa kita telusuri dari perspektif jangka panjangnya, dilihat dari D1 sebagai contoh, ya. Dilihatnya apa? Tren atau support resisten. Di D1 kita cari tren dan kita cari juga support resisten dengan garis-garis atau dengan area-area. Setelah itu kita sudah simpulkan bahwa time frame besarnya itu menandakan naik, lalu kita mundur 2 step atau 3 step ke bawah, yang itu namanya top down analysis atau top down approach, dan dari 2 step ke bawahnya time frame tersebut adalah time frame eksekusi yang kita miliki. Untuk eksekusi misalkan bisa sesuai dengan tren jangka panjang, bisa juga tidak sesuai dengan tren jangka panjang, artinya melawan tren jangka panjang dengan melawan posisi. Contoh, tren jangka panjang di D1 ada potensi atau masih mengarah bullish, misalkan dengan indikator moving average masih di bawah candlestick. Dan kita lihat di time frame H1, indikatornya di atas candlestick dan harga berada di area resisten, dan di area resisten tersebutlah kita boleh memanfaatkan koreksi. Sell berarti memanfaatkan koreksi dari tren naik di time frame besarnya. Nah, berarti kesimpulan untuk entry kita mengacu perspektif jangka panjang, bisa juga tidak mengacu dalam perspektif jangka panjang. Yang terpenting informasi dari time frame jangka panjang tersebut sebagai informasi yang Bapak miliki, dan eksekusi buy atau sell itu tergantung dari support resisten pada time frame eksekusi yang kita miliki. Idealnya H1. Idealnya ya. Oke, jelas? Top down analysis. Pak Adrianus, cara keluarkan resisten support otomatis gimana? Oh, silakan download aja di sini atau minta pada sales GK Invest. Saya sih ada, tinggal klik aja pivot, ini kan pivot point, tinggal oke. Nah, ini ada apa? Ya, silakan. Mau nanya, Coach. Cara menarik Fibonacci yang ada angka itu sekali itu gimana, Coach? Saya coba-coba nggak ketemu. Nanti Pak, kita premium nanti akan ada hari Sabtu. Iya. Kita akan masuk pada Fibonacci penginputan angka-angkanya nih. Nanti ada tutorialnya. Ya. Oke, sip. Pokoknya dapatlah, sabar-sabar ya. Di video YouTube saya ada sih sebenarnya. Ya. Pak Jefta, prediksi saya saat ini SAU akan turun di harga jatuh ke 1842. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting ada dasarnya ya. Ada dasar angka tersebut, angka apa gitu, support atau resisten. Di sini 1442 kita lihat. Nah, di sini tadi Pak Jefta bilang 1842 itu di sini. Di sini adalah harga terendah dari bullish engulfing ini ya. Ya boleh saja karena tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Artinya kita coba memprediksi sesuatu hal yang belum terjadi dan itu jangan dikatakan pasti turun. Ya, berpotensi turun karena tidak ada suatu kepastian. Ya, sama seperti kita memprediksikan ramalan cuaca, ramalan apa saja atau prediksi apapun juga itu probabilitas dan mengacu dengan pengetahuan dan pengalamannya tersebut. Apalagi menebak hari kiamat. Kita hanya bisa tahu tanda-tandanya saja. Dan tadi tanda-tandanya tadi yang disebut oleh para partisipan yang namanya Pak Jefta ya, 1842 tersebut ada historinya, ya ini 1842 ini. Harga history low 1 jam sebelumnya di sini. Dan di sini pun juga 1842 resisten yang tadinya yang tadinya resisten sekarang jadi support. Yang tadinya resisten sekarang menjadi support. Dan ini tadi area akumulasi tadi yang tadi Pak Poltak sampaikan. Ya bisa saja sampai sini atau bisa juga sampai pivot point. Nah, yang terpenting adalah level support
Suara hilang. Sore, Coach. Kok nggak ada suara ya? Betul. Di sini juga nggak sorry. kedengaran. Ada kesalahan teknis ya. Tadi internet sempat freeze ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Jadi, selain support and resistance tersebut, emas pun juga akan memberikan kesimpulan pada kita bahwa akan ada pembalikan naik atau akan pembalikan turun dengan menandakan pola-pola candlestick yang menjadi acuan buy atau sell. Contoh, berarti PR untuk teman-teman yang baru harus tahu support resisten dan harus tahu pola-pola candlestick ya. Pola-pola candlestick itu banyak, tapi nggak perlu semuanya ya. Saya rekomendasikan 3 saja antara pin bar atau hammer atau shooting star, dan engulfing, bearish engulfing atau bullish engulfing, dan satu lagi itu adalah 3 inside bar atau pola candlestick mother bar, inside bar, dan morning star serta evening star ya. Oke, jadi 2 ini saja yang saya coba tampilkan di slide, yaitu hammer berada di support, bullish engulfing berada di support untuk buy ya, dan shooting star serta bearish engulfing berada di resisten untuk sell. Oke, jadi sekali lagi karakter keempat ini adalah peran penting untuk kita menentukan buy atau sell terhadap harga emas atau terhadap eksekusi emas ya. Selain tadi volatilitas besar ya, volatilitasnya bisa sampai 150 bahkan bisa sampai 200 pip atau 20 poin. Yang kedua adalah harga emas itu berperbagian ganda itu secara karakter fundamental ya. Yang ketiga, harga emas sangat patuh terhadap support atau resisten ya. Yang keempat, harga emas sering memberikan pembalikan arah atau menyimpulkan pembalikan arah ya dengan terbentuknya pola candlestick reversal. Coach mau tanya gimana cara kita tahu breakout support resisten yang fake? Contoh market dalam kondisi uptrend ketika breakout, ini materinya bukan materi ini sebenarnya Pak Susanto. Itu ada materi price action ya yang namanya fake bar. Ya, fake bar. Ketika breakout resisten, ekspektasi market naik dan saya melakukan entry tapi malah market turun ya. Oke, gini deh. Materi-materi pertanyaan di luar materi silakan lihat di YouTube channel saya, bisa Trading Santai Kuswanto ya, dan silakan masuk ke channel Telegram saya itu pun juga bisa. Di situ ada e-book-e-booknya karena saya sudah menjelaskan bagaimana karakter definisi breakout ya, dan bentuk candle-candle apa yang memang membuat fake atau candle fakey. Karena karakter fakey itu masuk dalam karakter price action pin pola candlestick yang ada di materi yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf ya. Nanti kalau misalkan itu nanti ada sempat saya sampaikan. Ya. Oke, yang penting gini, ini untuk basic karena ini malam basic ya. Untuk rekan-rekan yang baru entry ataupun yang sudah lama entry tapi belum profit ya, masih galau terhadap pergerakan harga emas ya, harus tahu karakternya ini ya. Karakter dasar ini harus kita ketahui daripada nanti kita merasa galau di pasar ya. Merasa galau artinya ragu-ragu entry, takut serta tidak tahu harga kemana. Maka tips saya pertama saya sudah sampaikan volatilitas sangat tinggi ya. Tadi kan belum ada garis-garis ini ya. Volatilitas sangat tinggi dan sekarang harga emas ini sudah pisah ranjang ya, tapi sebelumnya itu trennya turun ya, atau gelombangnya dia turun, dan ada support atau resisten. Support itu bagian bawah, resisten itu bagian atas ya. Bagian pemula harus tahu juga. Itu menjadi sebuah pembalikan. Dan di support resisten tersebut terbentuklah pola-pola candle reversal seperti ini. Ini bullish engulfing. Perhatikan. Ya. Ini bullish engulfing. Nah, dalam karakter kita entry di bullish engulfing adalah bisa juga kita entry di setengah body bullish engulfing atau di area ini disebut adalah
order block. Nah, order block apalagi tuh? Silakan lihat di YouTube channel saya. Order block nih. Dan kebetulan order block ini berperan dengan pivot point harian serta trend line yang berhasil dipecah, ya, serta ada sebuah Fibonacci 23,6%. Nah, tapi ini masih sideway. Kenapa sideway? Dari atas ditekan, dari bawah ditekan. Ya, area balancing ini sebagai penentu. Jika memang dia gagal menjaga benteng pertahanannya, maka dia bisa ditembus. Ya, tapi kalau dia berhasil menjaga benteng pertahanannya, maka harga akan masuk lagi ke trend line yang bawah ini. Dan itu adalah kategori false breakout. Ya. False break, ya. Dan breakout, definisi breakout yang memang sempurna adalah sudah ditembus secara body candle. Dan kesempurnaan tersebut bukan suatu kemutlakan. Maka bisa saja begitu dia breakout bodinya, pasar berbalik turun, dinamakan fakey. Dan itu bisa terjadi karena area spring, ya. Nah, itu apalagi area spring yang sudah belajar wake off mungkin juga ini ya, mungkin juga paham. Ada SMA 200 di sana? Iya, Pak. Tadi pagi saya sudah kirim ya. Nih. Tadi pagi skenario kan selnya di sini, buy-nya di sini saat dia breakout ini, dapat dua-duanya. Masih rentang sempit, ya, masih rentang sempit. Dan jika dia turun lagi di bawah ada order block lagi yang mungkin akan dituju atau diincar oleh harga. Tapi sementara ini benteng pertahanan ini, ya, saya tambahkan SMA 200 deh. Ya. Tadi pagi udah saya sounding kan. SMA 200, ya. Simple moving average jangan biru, hijau, merah ya. Nah, ini bentengnya di sini. Jadi bentengnya di sini banyak ini, ya. Lebih baik ini, ya. Lebih baik kalau misalkan ada baku hantam besar seperti ini, kita lebih baik menyingkir. Ibaratnya Evander Holyfield lawan Mike Tyson, kita jangan ikut campur gitu aja. Tunggu sampai dia tembus, ya. Ke atas, misalkan Mike Tyson menang, ya udah kita dukung Mike Tyson. Paham nggak nih analogi ini? Ya. Maaf, kok diulangi lagi, Coach? Nah, ini banyak support resisten ya. Banyak metode support resisten. Pertama adalah balancing area. Dari pertama awal yang sudah saya bentuk. Balancing area itu area keseimbangan ya antara atas dan bawah. Dari sini ya. Ini dan sini. Ya. Ini keseimbangannya di sini. Dan di sini ada resisten 1 berdasarkan metode pivot point yang warna merah. Di sini juga ada SMA 200 ya, bukan sekolah menengah atas, tapi simple moving average. Dan di sini ada Fibonacci 38,2%. Jadi ada berapa benteng pertahanan tuh? Ada berapa satpam? Ini kalau ngobrol sama Bro Erik sama Pak Selamat bicaranya kayak gitu terus. Ada berapa satpam, Pak? Ada berapa satpam penjaga? Ada 4 penjaga. Yaitu 4 metode support atau resisten yang berada di situ. Dan di situ ibaratnya pasukan buyer coba mendobrak benteng pertahanan itu, Bu Ulan. Dan kita sama seperti menonton pertarungan tinju antara Evander Holyfield lawan Mike Tyson, lebih baik kita tonton saja dulu daripada kita ikut campur masuk di atas ring. Nah, kalau kita ikut campur masuk di atas ring, bisa saja kita dukung Mike Tyson, ya, Mike Tyson menang, dan bisa juga Mike Tyson pun juga kalah, kita pun juga babak belur. Maksudnya gini, kalau kita buy, artinya mendukung Mike Tyson, bisa saja dia dorong ke atas, karena di sini pun juga area psikologis atau area kritikal. Tapi kita biarkan dulu saja, bijaknya ya, biarkan dulu saja sampai dia break out dari 3 benteng atau 4 benteng pertahanan ini. Karena kita udah lihat itu kalau dia sudah tutup di atas ya, Coach ya. Ya. Kembali kemarin tutup di atas dan satu lagi apa, Pak? Ingat kelas pelatihan premium? Ciri-ciri perubahan tren? Sideway, breakout dan retest. Retest itu kalau kata Pak Selamat, begitu dia lari ke atas, ya, dia balik lagi ke bawah karena ada dompet yang ketinggalan.
Nah, member premium tuh unik-unik memang ya. Dompet ketinggalan. Kalau ada yang bilang ambil dompet ketinggalan berarti retest ya. Mohon bisa beradaptasi dengan bahasa-bahasa yang anekdot-anekdot seperti itu ya. Saya pun juga kata mereka sih. Ya. Pak Edward dan ini ada peluang double bottom di major support. Yes. Kalau menguji ke sini ya berpeluang double bottom. Ya. Nah, kalau double bottom tersebut ya itu kita boleh antri beli di sini. Ya. Dan di sini peluang untuk double bottom ini resiko yang akan kita ambil adalah sedikit kecil ya karena stop loss yang kita ambil adalah di bawah double bottomnya ini ya di bawah major support. Nah, sekarang kita kejadian sekarang. Kejadian sekarang ini sedang terjadi baku hantam atau pertarungan tinju antara Evander Holyfield dan Mike Tyson. Dan dalam pertarungan ini kalau Anda mau ikut campur silakan ya. Silakan konsekuensinya. Tapi kalau Anda nggak mau ikut campur, siapa yang menang? Silakan nanti kita ambil kesimpulan yang menang tersebut antara buyer atau seller. Ya, itu area keseimbangan ya. Saya belum pernah menyampaikan area keseimbangan di kelas-kelas umum soalnya. Ya. Untuk di premium saya sudah sampaikan area keseimbangan untuk batch lama ya, member lama sudah saya sampaikan. Oke. Nah, nanti kita kesimpulan nih. Dari bullish engulfing ini apakah dia kuat atau enggak? Dan kalau dia kuat, targetnya sampai mana? Yang udah belajar Fibonacci candle. Sini ada nggak orang lama nih? Biasanya Pak Edi Susanto tak paham nih Fibonacci candle nih. Nih. Kalau dia berhasil tembus, ya kita tarik Fibonacci di candlestick ini. Candlestick apa? Bullish engulfing ini. Saya nggak sembarangan narik candlestick. Candlestick apa saja yang kita tarik untuk Fibonacci atau targetnya. Dari bentuk candlestick ini punya target loh dia. Target yang akan dituju adalah potensinya ke sini. Ke minus 100. Dan ini pun juga berdampingan dengan resisten 2, serta juga dengan resisten yang saya buat ini. Ya, berdampingan. Jadi, halte yang dituju adalah jika dia tembus ya, jika dia berhasil mendobrak, halte yang dituju pertama adalah minus 27 ya, atau area ini, area biru ya. Ya. Dan dia koreksi dulu, ambil dompet ketinggalan supaya amunisi cukup, dan dia coba uji ke minus 100 di 1863, serta jika dia masih kuat bayarnya mendorong harga bisa sampai ke 1870-an dan berpotensi double top. Nah, tapi misalkan dia turun, nanti kita ukur target dari candlestick yang membuat dia turun. Sementara ini kan yang mendorong candlestick-nya adalah bullish engulfing, bukan candle lainnya. Tadi udah expert sekali ya. Oke, saya skip aja. Oke? Ada pertanyaan? Jadi buy atau sell kan gitu pertanyaannya ya. Oke, baik kalau misalkan dia breakout ke atas, ya tapi nunggu koreksi lagi atau retest atau ambil dompet ketinggalan di sini, barulah kita cari buy dengan mencari pola candlestick reversal. Ingat, begitu dia breakout jangan dikejar. Boleh sell nggak, Coach? Ya, hati-hati aja karena ini koreksi atau hanya jemput dompet yang ketinggalan. Dan lihatlah di sini nanti ada pola candlestick di area ya, bukan pas garis itu, bisa saja di area ini. Jika ada pola candlestick pembalikan naik seperti ini, ya. Ini 1 jam ke depan pasti buy nih. Ya, jadi boleh buy, tapi dengan ada suatu kesimpulan ya. Ada kesimpulan. Jadi ada kesimpulan untuk buy di sini. Target sama mana? Sampai sini. Ini ada satu confluence tadi, target minus 100 ya. Fibonacci punya target ya. Candlestick punya target dengan Fibonacci di sini level ini. Dan di sini juga ada resisten 2. Di sini pun juga ada garis resisten yang saya buat tadi ya. Berdampingan atau confluence ya. Targetnya di sini dulu. Ya target boleh di sini atau di sini juga boleh ya. Yang penting adalah profit untuk diri Anda. Ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah dari pola pembalikan candle yang di bawah ini. Sorry, tolong di-mute ya supaya tidak mengganggu. Stop loss-nya itu adalah di bawah candlestick sini. Saya coba ilustrasikan ya supaya clear.
Saya coba ilustrasikan. Ya. Jika dia tembus ke atas, nah nih candlenya ya. Dan di sini ada penurunan. Dan terbentuk lagi bullish engulfing. Boleh kita melakukan buy. Stop loss-nya boleh di bawah bullish engulfing atau di bawah dari manuver ini. Tinggal ukur jaraknya. Berapa pips, apakah masuk dengan risk profile Anda yang sudah belajar fondasi atau sudah belajar money management. Ya, kalau memang masuk di bawah ini risk profile Anda, silakan input stop loss-nya di bawah situ. Targetnya adalah berpotensi sampai ke atas ini. Dan di sini, jika candle-nya terus dorong ke atas, biarkan dulu sampai dia closing candle atau boleh dikantongin sesuai dengan target. Ya. Oke, jelas di sini? Jelas, Coach. Jelas ya. Terima kasih Pak responnya. Ya. Dan bagaimana jika dia turun? Penurunan harus melebihi candle bullish ini. Yang membuat dorong turun ke bawah itu karena faktor apa yang penting? Ya, kalau misalkan dia turun ke bawah lagi sini, berarti ada faktor besar yang menjual aset emas dan di situ akan berlanjut pada periode selanjutnya yaitu besok. Berarti besok orang Australia atau orang Asia akan melihat bahwa semalam ada penjualan emas besar-besaran dari beberapa institusi. Dan institusi di Asia selanjutnya akan mengikuti ya penjualan pada emas karena aspek dari fundamental atau sentimental pasar tersebut. Pak Panasonic bisa di-mute? Minta tolong Pak Panasonic di-mute ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi skenario untuk buy-nya sudah dipahami, sudah jelas? Sudah, Coach. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi sekali lagi sebelum kita melakukan trading, lakukanlah analisa, bisa melakukan analisa. Sorry Coach, mau nanya. Ada nggak kemungkinan harga naik terus tanpa ada koreksi, Coach? Ada. Panic buying itu nama Pak. Oh, kalau gitu kita nggak usah kejar ya? Ya, kalau kita mau ngejar, misalkan Pak Poltak melihatnya di H1 dan cari tahu dulu ada apa. Ya, jangan ikut-ikutan, cari tahu dulu ada apa. Jika memang ada geopolitik, ya, berarti kita ambil time frame kecil, misalkan di M15 saat koreksi di M15 tersebut. Oke. Ya. Dan jaraknya yang terpenting, jika memang ada candle besar naik ke atas, mendekati resisten, logika kita langsung kita klikkan bahwa ini mendekati resisten, berpotensi buying climax. Ingat teori Wyckoff. Ya, berpotensi buying climax mendekati resisten, maka pelaku pasar ataupun juga smart money akan menarik keuntungan secara serentak ya, bisa sebagian, bisa juga keseluruhan. Oke, Pak. Makanya perlunya kemarin belajar Wyckoff itu kita tahu siklus ya. Jadi tidak terlena ataupun juga terfokus terhadap market naik terus, market turun terus. Ada batasannya. Dan batasan tersebut, karakter emas pun juga ada dari range-nya harga atau volatilitasnya harga dari harga emas, serta dari karakter fundamentalnya bisa berperan ganda, bisa juga tidak berperan ganda terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang sangat terpenting, dua teknikal ini, support resisten dan pola candlestick reversal. Oke? Ya, lihat dulu Nasdaq ya. Nasdaq saya mau buy ya. Bullish engulfing.
Wah, ketahan di emas 1000, ngaruh deh. Ya. Nasdaq nanti dulu, yang suka Nasdaq, tunggu gini aja nih. Tunggu dia tembus SMA 200. Nah, disinilah untuk buy. Nanti WMA begini, targetnya sampai sini. Ya. Nasdaq oke lah untuk kita entry. Ya, sesuai ekspektasi ya. Ada bullish engulfing, ya, dan dia keluar dari beberapa MA. Oke, jadi 4 karakter ini jangan dilupakan dan videonya bisa Anda saksikan lagi pada channel Telegram saya, ya. Serta saya coba sampaikan ke peran di GK Invest untuk digital marketingnya agar bisa di-share ke YouTube channel dan bisa juga ke YouTube channel saya ya di Trading Santai Kuswanto, ya. Dan saya rasa cukup, sekian dan terima kasih, bahwa tradinglah dengan sisi keunggulan kita atau konsep yang kita miliki, mengelola risiko, konsisten, dan tetaplah simple. Karena trading bukannya coba-coba atau bukannya kita menebak-tebakan, bahwa trading itu adalah salah satu konsep berdagang. Dalam konsep dagang sektorial kita bisa implementasikan ke dalam di dalam trading online kita. Oh, sorry, ini ada pertanyaan. Beda moving average 200 dan 21 atau 34 apa kira-kiranya? Bedanya adalah parameter atau jarak dari waktunya. Kalau misalkan di H1 berarti 200 candle, H1 berarti 200 jam. Kalau di 21 berarti 21 jam, 34 berarti 34 jam. Semakin besar parameter tersebut secara psikologi semakin probabilitasnya semakin kuat. Tapi semakin lambat atau semakin jauh jaraknya. Oke, itu akan saya adakan pada kelas moving average ya. Nah, moving average ini untuk kelas premium besok jam 8 malam, jangan lupa kita akan bahas optimalisasi dari indikator moving average. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga apa yang saya diskusikan ini bermanfaat dan bisa menjadi sebuah acuan entry exit. Dan semoga kita selalu sehat jasmani dan rohani. Sampai jumpa pada kelas latihan hari Jumat pada tanggal 10 Juni. Ya, terima kasih semuanya 10 Juni dengan materi terima kasih, Coach. dengan alat bantu atau trading tools GK Invest. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Coach. Sampai jumpa. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya. Malam, Coach. Terima kasih. Mohon undur diri. Terima kasih, Coach.